Mereka pikir aku bodoh. Suamiku menjual tanah warisan ayahku demi wanita lain. Dia tidak tahu. Aku tahu dari mantan kekasihnya. Besok, aku akan mengambil semuanya. Aset 25 miliar itu akan kembali padaku saat dia menjerit di hari bahagianya. Aku memarkir mobilku agak jauh dari lobi utama Hotel Bintang 5 itu. Dari dalam mobil, aku bisa melihat gemerlap lampu hias yang menjuntai di pintu masuk, menyambut tamu-tamu dengan pakaian terbaik mereka. Musik instrumental yang mewah terdengar samar-samar, bahkan sampai ke tempatku mematung di balik kemudi. Ini adalah hari resepsi pernikahan suamiku. Suami sahku. Jantungku seharusnya berdebar kencang karena sakit hati. Tanganku seharusnya gemetar. Air mata seharusnya sudah membanjiri pipiku. Anehnya, tidak ada. Yang kurasakan hanyalah dingin. Dingin yang menusuk, yang berawal dari dadaku dan kini menjalar ke seluruh ujung jari. Kemarin, aku masih seorang istri yang menangis. Hari ini, aku adalah seorang eksekutor. Aku merapikan kebaya sederhana yang kukenakan. Kebaya batik klasik, warisan dari ibuku. Sangat kontras dengan para tamu wanita yang memakai gaun malam berkilauan. Aku sengaja memilih ini. Aku tidak datang untuk bersaing. Aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Dengan langkah mantap, aku keluar dari mobil dan berjalan memasuki lobi. Beberapa penjaga keamanan menatapku sedikit aneh. Mungkin karena penampilanku yang terlalu sederhana untuk pesta semewah ini. Aku mengabaikan mereka. Langkah kakiku membawaku menuju ballroom utama. Pintu raksasa itu terbuka. Pemandangan di dalam membuatku mual. Panggung pelaminan itu dihiasi ribuan mawar putih impor. Karpet merah tergelar mewah. Meja-meja bundar dipenuhi hidangan mahal yang tak pernah sekalipun ia belikan untukku di rumah. Dan di sana, di atas singgasana itu, duduk suamiku. Pria yang 10 tahun ini makan dari tanganku, tidur di sampingku. Dia tampak gagah dengan setelan jas pesanannya. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda, cantik, mengenakan gaun pengantin putih yang ekornya memenuhi panggung. Wanita yang menjadi alasan pengkhianatan ini. Aku mulai melangkah masuk. Baru 5 langkah, seseorang mencegatku. Suaranya melengking, penuh kebencian. Mau apa kau kesini? Itu ibu mertuaku. Wanita yang selama ini selalu kupanggil, ibu. Yang selalu bersikap manis di depanku jika ada maunya. Kini, wajahnya memerah padam karena amarah. Riasan tebalnya tampak retak. Berani sekali kau datang ke sini, wanita rendahan. Kau tidak diundang. Teriaknya. Musik langsung berhenti. Seluruh tamu di dalam ballroom menoleh ke arah kami. Suasana mendadak hening. Hanya menyisakan suara ibu mertuaku. Kau datang mau bikin malu? Hah? Mau mengemis? Sudah tidak ada gunanya. Aku hanya diam menatapnya. Kubiarkan dia mengeluarkan semua racunnya. Lihat anakku. Dia menunjuk ke pelaminan dengan bangga. Dia akhirnya mendapatkan wanita yang sepadan. Wanita muda, cantik, kaya, dan yang paling penting, subur. Tidak seperti kau. Kata, subur, itu ia tekankan, tepat menusuk luka lamaku. Selama ini, mereka selalu menyalahkanku karena kami belum memiliki anak. Kau itu cuma pembawa sial. Sudah mandul, miskin pula. Harusnya kau sadar diri. Cepat pergi dari sini sebelum aku panggil keamanan untuk menyeretmu. Aku menarik napas perlahan. Inilah dia. Inilah wajah asli mereka. Selama ini aku diam saat dia meminjam uangku untuk arisan. Aku diam saat dia memakai fasilitas rumahku seenaknya. Aku diam saat dia membanding-bandingkanku dengan menantu temannya. Tapi malam ini, aku tidak akan diam lagi. Aku melihat ke arah pelaminan. Suamiku tampak pucat pasi. Dia membeku di kursinya. Dia tidak bergerak, tidak berusaha membela, tidak berusaha menghentikan ibunya. Dia membiarkan aku dicaci maki di depan umum. Wanita di sebelahnya, istri barunya, berbisik. Siapa itu, Mas? Kok norak sekali? Aku tersenyum tipis. Ironi yang luar biasa.
Ibu mertuaku menghinaku, miskin, di sebuah pesta yang dibiayai penuh oleh uang hasil penjualan tanah warisan ayahku. Pergi, ku bilang. Bentak ibu mertuaku lagi. Tangannya sudah terulur hendak mendorong bahuku. Aku melangkah mundur sedikit, menghindari sentuhannya. Aku menatap lurus melewati bahunya, langsung ke mata suamiku yang ketakutan di atas panggung. Saya datang bukan untuk mengemis, Ibu, kataku. Suaraku tenang namun cukup keras untuk didengar orang-orang terdekat. Ibu mertuaku tertegun. Lalu mau apa? Mengacau. Aku tersenyum. Senyum yang membuat bulu kuduk mereka seharusnya berdiri. Saya datang untuk memberi selamat atas pernikahan kalian, kataku, lalu aku sengaja memberi jeda, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Sekaligus, lanjutku, mengambil kembali semua yang menjadi hak saya. Ibu mertuaku tertawa mengejek. Hak? Hak apa? Kau sudah tidak punya apa-apa lagi. Kau sudah diceraikan secara agama. Kita lihat saja nanti, bisikku. Aku tidak mempedulikannya lagi. Aku melangkah melewatinya, berjalan lurus menuju pelaminan, menuju suamiku yang kini mulai gemetar hebat. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Semua kengerian ini dimulai kemarin. 1 hari sebelumnya. Siang itu, aku sedang berada di ruang kerja almarhum ayahku. Rumah ini adalah peninggalan orang tuaku satu-satunya. Setelah mereka tiada, suamiku yang dulu kukira baik hati, membujukku agar kami pindah ke sini. Alasannya, agar lebih hemat, tidak perlu mengontrak. Bodohnya aku setuju. Aku sedang merapikan berkas-berkas tua milik ayah. Tumpukan map coklat berisi surat-surat lama. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku jarang menyentuh ruang ini. Terlalu banyak kenangan. Tiba-tiba, ponselku bergetar di atas meja. Nomor tidak dikenal. Biasanya aku malas mengangkat panggilan seperti ini. Mungkin telemarketing atau penipuan. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak enak. Aku mengangkatnya. Halo. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar suara tarikan napas yang ragu. Halo. Ini benar dengan istrinya Mas. Menyebut nama suamiku? Suara itu milik seorang wanita. Terdengar muda, dan sedikit bergetar. Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya? Ibu tidak perlu tahu saya siapa, katanya cepat. Saya cuma mau memberitahu sesuatu. Sesuatu yang penting. Perasaanku semakin tidak nyaman. Penting soal apa? Soal suami ibu, katanya. Suami ibu itu penipu. Jantungku terasa mencelos. Apa maksud Anda? Anda jangan sembarangan bicara ya. Saya tidak sembarangan, Bu. Suara wanita itu mulai terdengar marah. Dia bilang sama saya, bisnisnya sedang bangkrut. Dia bilang dia butuh modal. Dia pinjam uang saya banyak. Ternyata apa? Desaku. Ternyata dia bohong. Bisnisnya tidak bangkrut. Dia menipu saya. Dia juga pasti menipu ibu. Aku masih berusaha menyangkal. Saya tidak mengerti. Suami saya memang sedang kesulitan. Usahanya. Kesulitan? Wanita itu tertawa sinis. Kesulitan tapi bisa DP hotel mewah untuk resepsi pernikahan? Kesulitan tapi bisa beli mobil baru untuk istri barunya. Istri baru? Darahku terasa berhenti mengalir. Ruangan yang sejuk itu mendadak terasa panas. Apa maksud Anda? Istri baru. Ibu tidak tahu. Suara wanita itu terdengar kaget. Ya Tuhan, jadi ibu juga ditipu habis-habisan. Bicara yang jelas, bentakku, tanganku mulai gemetar memegang ponsel. Suami ibu akan menikah lagi. Besok, di Hotel Imperial. Dia menikah dengan perempuan kaya. Aku terduduk di kursi. Lemas. Menikah lagi? Besok. Tidak mungkin. Esu. Dia setiap hari pulang ke rumah. Dia bilang apa sama ibu? Bisnisnya bangkrut? Makanya ibu harus hemat?
Makanya ibu tidak boleh minta apa-apa. Semua ucapan suamiku beberapa bulan terakhir terngiang di kepalaku. Sayang, kita harus prihatin ya. Proyek lagi seret. Ibu jangan boros dulu, tabungan kita menipis. Bulan ini aku tidak bisa kasih uang belanja banyak. Semua itu bohong? Anda siapa? Tanyaku lagi. Suaraku kini bergetar hebat. Saya mantan kekasihnya. Akunya lirih. Kami berhubungan sebelum dia bertemu istri barunya itu. Dia meninggalkan saya setelah uang saya habis dia kuras. Dia juga meninggalkan ibu. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Jadi bukan hanya satu wanita. Ada wanita lain selain aku dan si calon istri baru. Saya tidak percaya kalau tidak ada bukti, kataku, mencoba tegar. Bukti? Wanita itu tertawa lagi. Dia pakai uang apa untuk modal nikah menurut ibu? Dia bilang sama saya. Dia baru saja dapat durian runtuh. Dia baru saja berhasil menjual aset besar. Aset? Kata itu membuatku teringat sesuatu. Aset apa? Tanah. Dia bilang dia berhasil menjual tanah warisan istrinya yang bodoh. Tanah di pinggir jalan raya utama. Laku 10 miliar. Ponsel itu terlepas dari genggamanku. Jatuh ke lantai dengan suara keras. Tanah. Warisan ayahku. Tanah satu-satunya yang kumiliki. Yang surat-suratnya. Ya Tuhan, surat-suratnya ada pada suamiku. Aku teringat. 6 bulan lalu, dia datang padaku dengan wajah memelas. Sayang, surat tanah warisan ayahmu di mana? Biar aku bantu urus pajaknya. Sekalian aku mau cek, siapa tahu bisa kita jadikan agunan di bank untuk tambahan modal. Aku, istri bodoh yang terlalu percaya, memberikannya. Aku bahkan menandatangani beberapa berkas yang dia bilang, hanya formalitas pajak. 10 miliar. Uang hasil keringat ayahku. Dijual oleh suamiku sendiri. Tanpa izinku. Dan uang itu. Dia pakai uang itu untuk modal menikahi wanita lain. Suara wanita di telepon, yang rupanya sudah ku loudspeaker, kembali terdengar. Resepsinya besok. Mewah sekali. Dia bilang sama saya. Dia sudah muak hidup sama ibu. Muak kenapa? Tanyaku kosong. Dia bilang maaf bu, dia bilang dia muak hidup dengan istri yang biasa-biasa saja. Dia bilang ibu tidak bisa memberinya keturunan. Dia ingin hidup baru yang lebih wah. Biasa-biasa saja. Tidak bisa memberi keturunan. Lebih sakit daripada tamparan. Lebih sakit daripada dihina miskin. Dikhianati sedalam ini. Aku mengambil ponselku kembali. Terima kasih atas informasinya. Kataku dengan suara dingin yang mengejutkan diriku sendiri. Ibu mau apa? Aku akan melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Aku menutup telepon. Aku duduk terdiam selama hampir 1 jam di ruang kerja ayahku. Air mata tidak keluar. Yang ada hanya amarah yang membara. Pengkhianatan ini bukan hanya dilakukan suamiku. Ibu mertuaku pasti terlibat. Dia yang paling tahu soal tanah itu. Dia pasti yang mendorong suamiku untuk menjualnya. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka lupa satu hal. Ayahku bukan hanya mewariskan tanah itu. Tatapanku beralih dari tumpukan map coklat di meja ke sebuah lukisan besar di dinding. Lukisan pemandangan yang digantung menutupi sesuatu. Aku bangkit. Aku menggeser lukisan itu. Di baliknya, sebuah brankas tanam. Aku memutar kombinasi angka yang hanya aku dan ayahku yang tahu. Pintu brankas terbuka. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen lain. Bukan sertifikat tanah. Ini adalah senjata-ku. Sesuatu yang jauh lebih besar dari 10 miliar. Sesuatu senilai 25 miliar. Sesuatu yang akan kuhantamkan ke wajah mereka besok. Mereka ingin bermain-main? Mereka salah memilih lawan. Aku menatap brankas tanam di balik lukisan peninggalan ayahku. Brankas itu adalah saksi bisu dari hari-hari terkelam dalam hidupku, sekaligus penyelamat masa depanku. Pikiranku terbang kembali ke 5 tahun lalu. Saat itu,
aku baru saja kehilangan ayahku. Dunia terasa runtuh. Aku menangis selama 40 hari, merasa sebatang kara. Suamiku dan ibu mertuaku hadir laksana malaikat. Mereka mengurus pemakaman, menemaniku siang dan malam, membawakanku makanan, dan membiarkanku menangis di bahu mereka. Kamu tidak sendiri, sayang, kata suamiku waktu itu, mengelus rambutku. Masih ada aku, masih ada ibu. Ibu mertuaku mengangguk. Anggap saja ibu ini ibu kandungmu sendiri. Ikhlaskan ayahmu. Aku percaya. Aku percaya pada topeng kebaikan mereka. Sebulan setelah ayah meninggal, pengacara ayahku, Pak Fadli, datang membacakan surat wasiat. Di luar dugaan, selain rumah ini, ayah meninggalkan sesuatu yang sangat besar. Uang tunai. Bukan warisan bisnis, tapi hasil penjualan seluruh aset bisnisnya sebelum beliau sakit keras. Beliau rupanya sudah mempersiapkan segalanya. Jumlahnya 25 miliar. Aku, yang saat itu masih diselimuti duka, bingung. Aku tidak pernah memegang uang sebanyak itu. Malam itu, di meja makan, suamiku dan ibu mertuaku membuka percakapan. Sayang, suamiku memulai dengan sangat lembut. Uang 25 miliar itu besar sekali. Terlalu berbahaya kalau disimpan di rekeningmu saja. Maksud Mas? Tanyaku bingung. Ibu mertuaku menyambung. Uang panas itu. Nak, kalau orang tahu kamu pegang uang segitu, nanti banyak yang niat jahat. Bisa-bisa kamu dirampok. Atau, kamu bisa boros. Perempuan itu kan gampang tergoda belanja. Aku hanya diam. Ibu punya ide, lanjutnya. Matanya berbinar. Daripada uang itu diam, lebih baik kita putar. Kita beli aset produktif. Yang aman, yang nilainya terus naik. Ibu tahu ada kompleks ruko dan satu pabrik garmen kecil yang mau dijual murah. Lokasinya bagus. 25 miliar itu pas sekali harganya. Tapi, dibeli atas nama siapa? Tanyaku. Suamiku tertawa kecil. Seolah pertanyaanku lucu. Ya atas nama ibu, dong. Siapa lagi? Ibu kan paling paham soal bisnis. Kamu dan aku fokus saja mengurus rumah tangga. Nanti hasilnya, keuntungannya, ya untuk kita-kita juga. Untuk masa depan anak kita kelak. Hatiku sedikit ragu. Ayahku pernah berpesan, soal uang, jangan percaya siapapun 100%, nak. Termasuk pada suamimu. Selalu pakai surat, selalu pakai hitam di atas putih. Melihat keraguanku, ibu mertuaku langsung memasang wajah sedih. Ya ampun, nak, kamu curiga sama ibu? Sama suamimu sendiri? Kami ini mau menyelamatkan masa depanmu. Kamu ini sudah ibu anggap anak kandung. Apa ibu terlihat seperti orang yang mau menipu? Bukan begitu, Bu. Sudahlah, suamiku menengahi. Begini saja, kita beli aset itu. Betul kata ibu, biar aman. Tapi kalau kamu ragu, kita ke notaris. Biar jelas. Disitulah letak kesalahan terbesar mereka. Mereka meremehkanku. Aku mau, kataku mantap. Tapi aku mau pakai notaris kepercayaan ayahku, Pak Fadli. Wajah mereka sedikit berubah. Tapi mereka tidak bisa menolak. Dan, tambahku lagi, aku mau kita buat perjanjian. Uang 25 miliar itu, aku pinjamkan ke ibu. Jadi statusnya adalah utang piutang. Aset pabrik dan ruko itu boleh dibeli atas nama ibu. Tapi itu adalah jaminan dari utang ibu kepadaku. Suamiku tertawa. Sayang, kamu ini ada-ada saja. Kaku sekali. Kayak sama siapa? Ya boleh. Boleh. Biar profesional. Ibu mertuaku tersenyum kaku. Tentu. Nak, apapun yang bikin kamu tenang. 2 hari kemudian, kami duduk di kantor Pak Fadli. Pak Fadli adalah pengacara tua yang cerdas. Dia menatapku dengan iba, tapi juga bangga. Baik, kata Pak Fadli setelah mendengar keinginanku. Kita akan buat akta pengakuan utang yang dikuatkan dengan perjanjian jaminan. Suamiku dan ibu mertuaku hanya mengangguk-angguk,
tanpa tidak sabar ingin segera memegang uang itu. Mereka pikir ini hanya formalitas. Pak Fadli mengetik, lalu membacakan draftnya. Ibu, menyebut nama ibu mertuaku. Dengan ini mengakui berutang lunas kepada. Menyebut namaku, sebesar 25 miliar rupiah, untuk keperluan pembelian aset berupa. Semua berjalan lancar. Sampai Pak Fadli membacakan satu klausul krusial. Klausul yang kuingat di luar kepala. Utang ini bersifat tanpa bunga, dengan jangka waktu 20 tahun. Namun, Pak Fadli sengaja menekankan suaranya. Utang ini akan jatuh tempo dan wajib dibayarkan seketika. Seluruhnya, apabila pihak berutang, ibu mertuaku, atau anggota keluarganya, termasuk suamiku, terbukti melakukan tindakan wan prestasi, merugikan pihak pemberi pinjaman, aku, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penggelapan aset lain, penipuan, atau pengkhianatan yang merusak ikatan keluarga. Aku melihat mata ibu mertuaku sedikit menyipit. Dia ragu. Kenapa klausulnya begitu, Pak? Tanya suamiku, mulai merasa aneh. Pak Fadli menjawab tenang. Ini standar, Mas. Untuk melindungi klien saya. Jika semua berjalan baik, perjanjian ini hanya kertas tidur. Tapi jika terjadi sesuatu yang buruk, surat ini adalah senjata klien saya. Ini hanya untuk jaga-jaga. Ibu mertuaku, yang dibutakan oleh keserakahan 25 miliar di depan mata, akhirnya mengangguk. Ya, tidak masalah. Saya tanda tangan. Kami kan keluarga. Tidak mungkin ada pengkhianatan. Perjanjian ditandatangani. Uang 25 miliar ditransfer. Pabrik dan ruko dibeli atas nama ibu mertuaku. Selama 5 tahun, mereka menikmati hasilnya. Keuntungan pabrik dan sewa ruko masuk ke rekening mereka. Aku tidak pernah diberi sepeser pun. Mereka bilang itu ditabung untuk kami. Dan selama 5 tahun, mereka melupakan dokumen itu. Mereka melupakan senjata yang kusembunyikan di balik lukisan ayahku. Kini, pikiranku kembali ke ruang kerja. Kemarin, setelah menerima telepon dari Sari, aku membuka brankas. Di sana, tergeletak rapi akta pengakuan utang itu. Mereka telah melakukan wan prestasi. Mereka telah menjual tanah warisan ayahku 10 miliar. Mereka telah melakukan pengkhianatan. Sesuai perjanjian, utang 25 miliar itu jatuh tempo. Kemarin malam, setelah menemukan kembali surat utang itu, aku tidak lagi menangis. Amarahku sudah membeku, berubah menjadi perhitungan yang dingin. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Langkah pertama, aku menekan nomor Pak Fadli. Sudah pukul 8 malam. Aku tidak peduli. Ini darurat. Halo, Pak Fadli. Maaf mengganggu malam-malam. Ini saya. Ah, iya, Nak. Ada apa? Tumben sekali. Jawabnya ramah. Pak, kataku tanpa basa-basi. Saya butuh bantuan hukum segera. Besok pagi, saya mau menagih utang 25 miliar ibu mertua saya. Hening sejenak di seberang sana. Utang yang 25 miliar yang 5 tahun lalu itu? Ada apa ini? Aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, dan jelas. Tentang suamiku yang akan menikah lagi besok. Tentang informan yang menelepon. Dan puncaknya, tentang penjualan tanah warisan ayahku senilai 10 miliar, yang surat-suratnya kuserahkan padanya untuk mengurus pajak. Suara Pak Fadli langsung berubah. Dari ramah, menjadi tajam dan marah. Apa? Dia menjual tanah itu? Tanpa izinmu? Memakai uangnya untuk menikah lagi? Benar, Pak. Dan menurut saya, itu adalah wan prestasi yang sempurna untuk klausul di surat utang kita. Sempurna, desis Pak Fadli. Ini bukan cuma wan prestasi, Nak. Ini penggelapan dalam rumah tangga. Ini pidana. Mereka pikir kamu bodoh. Saya memang bodoh, Pak. Tapi kebodohan saya sudah berakhir hari ini. Bagus, kata Pak Fadli. Sekarang dengarkan saya. Kita tidak punya banyak waktu. Saya butuh bukti penjualan tanah itu.
Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata informanmu. Saya akan telepon orang saya di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam ini juga. Saya akan minta cek histori sertifikat tanah ayahmu. Apakah bisa semalam ini, Pak? Pasti bisa. Demi almarhum ayahmu, saya akan kerahkan semua koneksi saya. Sekarang, kamu tenangkan diri. Besok pagi jam 7, temui saya di kantor saya. Bawa surat utang yang asli. Kita akan eksekusi. Eksekusi apa, Pak? Eksekusi sita jaminan. Nah, kita akan ambil pabrik dan ruko itu. Besok juga. Malam itu aku tidak tidur. Aku memegang erat surat berharga itu. Pagi ini, hari H resepsi suamiku. Pukul 7 pagi, aku sudah di kantor Pak Fadli. Mata pengacara tua itu merah, tampak kurang tidur, tapi semangatnya menyala-nyala. Berhasil, katanya sambil menyodorkan beberapa lembar kertas. Orang saya di BPN mengonfirmasi, tanah ayahmu sudah beralih nama. Dijual 1 minggu yang lalu. Pembelinya perusahaan properti besar. Ini salinan akta jual belinya. Aku melihat tanda tanganku di sana. Dipalsukan. Sangat mirip. Tapi aku tahu itu palsu. Dan ini, Pak Fadli menunjuk berkas lain. Saya sudah mendapatkan penetapan sita eksekusi dari pengadilan negeri. Saya pakai jalur kilat. Hakim yang bertugas kebetulan sahabat saya. Saya jelaskan urgensinya. Bahwa tergugat, suamiku, sedang berusaha melarikan diri dari tanggung jawab dengan menikahi wanita lain. Jadi, kita bisa ambil asetnya hari ini. Tepat jam 9 pagi ini, kata Pak Fadli sambil melihat jam. 2 jurusita dari pengadilan sudah menunggu kita di bawah. Kita akan ke lokasi pabrik dan ruko itu. Kita akan menyegelnya. Saya ikut, kataku. Tidak. Tolak Pak Fadli tegas. Kamu jangan muncul dulu. Biar tim saya yang bekerja. Kamu harus simpan tenagamu untuk nanti malam. Nanti malam. Pak Fadli tersenyum licik. Resepsinya jam berapa? Jam 7 malam. Pak, di Hotel Imperial. Bagus. Berdandanlah yang cantik. Kamu adalah tamu kehormatan. Aku tidak mengerti, tapi aku mengangguk. Pukul 9 pagi. Aku duduk di dalam mobil Pak Fadli. Diparkir agak jauh dari kompleks ruko milik ibu mertuaku. Pabrik garmen kecil itu terletak di belakangnya. Aku melihat Pak Fadli, didampingi 2 jurusita berseragam, berjalan tenang menuju kantor manajemen ruko, yang juga dipakai sebagai rumah tinggal ibu mertuaku. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa membayangkannya. 15 menit kemudian, aku melihat ibu mertuaku keluar. Dia memakai daster. Rambutnya masih digulung roll. Wajahnya panik. Dia berteriak-teriak. Menunjuk-nunjuk Pak Fadli. Pak Fadli tetap tenang. Menunjukkan surat-surat dari pengadilan. Para jurusita mulai bekerja. Mereka menempelkan stiker besar di pintu ruko paling depan. Stiker merah bertuliskan, aset ini dalam pengawasan pengadilan negeri. Dalam proses sita eksekusi. Aku melihat ibu mertuaku terduduk lemas di teras. Dia meraih ponselnya. Pasti menelepon suamiku. Di dalam mobil, ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya, lalu menolaknya. Ponselku bergetar lagi. Suamiku lagi. Aku tolak. Lagi. Aku tolak. Lalu sebuah pesan masuk darinya. Kamu di mana? Ibu telepon. Katanya ada orang pengadilan datang. Itu pasti ulahmu kan? Jangan main-main. Sayang. Jangan bikin malu. Aku lagi sibuk urus resepsi. Pesan kedua. Angkat teleponku. Kamu mau merusak hari bahagiaku. Hah? Awas kamu ya. Aku tersenyum dingin. Pak Fadli kembali ke mobil. Wajahnya puas. Sudah beres. Katanya. Aset 25 miliar itu sudah disegel. Mereka tidak bisa menjualnya, tidak bisa mengaksesnya. Sudah dibekukan atas nama kamu.